101. 120. Anak dan cucunya 120 dan usianya 99 tahun. Itulah doa Nabi kepada Anas agar dibanyakkan anaknya. Maka banyak anak adalah kemuliaan di zaman dulu. Di zaman manusia belum diperangi oleh pemikiran dari kelompok kufar. Namun di zaman sekarang banyak anak katanya sebab kemelaratan. Maka mereka mengatakan keluarga berencana, 2 anak cukup, keluarga sedikit bahagia. Siapa bilang? Orang di zaman sekarang, karena sudah terkena pemikiran dari barat, karena kelompok barat, baik di Amerika, Eropa, mereka memang tidak bisa memperbanyak jumlah mereka. Karena mereka free sex. Mereka tidak menganjurkan untuk menikah. Yang penting mereka melaksanakan perzinahan. Dan perzinahan tidak ingin seseorang yang hanya mempunyai boyfriend, girlfriend, punya anak resmi, tidak mau. Maka akhirnya orang-orang Nasoro dan orang-orang kufar, musyrikin, mereka tidak banyak anak. Kenapa? Karena tidak ada pernikahan yang resmi bagi mereka. Adapun kaum muslimin, mereka menikah resmi dan mereka mempunyai anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Islam disyariatkan menikah lebih dari 1, 2, 3, 4 seperti ucapan Allah yang di dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'." Maka nikahilah perempuan 2, 3 sampai 4. Maka di sini membuat frustasi bagi orang-orang kafir. Jumlah kaum muslimin semakin tahun semakin banyak. Kenapa? Karena mereka menikah resmi dan bahkan melaksanakan poligami, mempunyai anak dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Adapun orang-orang kafir, kebanyakan mereka hanya mempunyai 1, 2, itu juga tidak resmi, anak zina. Anak dari hubungan the boyfriend, the girlfriend. Akibatnya karena frustasi ini, mereka memberikan ucapan-ucapan ghazwul fikr, peperangan dari pemikiran. Maka mereka mengatakan kepada kaum muslimin, banyak anak melarat, banyak anak banyak harus dikeluarkan dari harta. Untuk BPJS berapa? Untuk makanan dan minuman sekarang minyak goreng mahal, dan biaya sekolah sekarang mahal. Maka pusing banyak anak. Tidak melihat kepada sisi lain, bahwa anak yang datang ke muka bumi ini itu sudah ada rezekinya masing-masing. Sekarang anak saya yang baru, sekarang anak kamu yang baru, sekarang anak orang lain yang baru. Apakah menjadi beban atau dia membawa rezeki sendiri? Sekarang istri yang baru, apakah membuat beban bagi kita atau membawa rezekinya sendiri? Membawa rezekinya sendiri. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Siapa saja yang ada di muka bumi ini melata, baik manusia berada di muka bumi, lahir yang baru, ada rezekinya. Maka di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, setelah berlalu dalam waktu 4 bulan ataupun dalam waktu 120 hari, diutus kepada setiap janin yang baru malaikat menuliskan rizkinya. Maka setiap orang mempunyai rizki. Maka mereka yang mengatakan banyak anak melarat, banyak anak sebab dari kemiskinan, itu adalah kesalahan. Karena dipikirnya dia dulu waktu bujang, masih pacaran dengan perempuan, tidak punya beban, kemudian punya anak 1, dipikirnya aduh beban 1. Kemudian punya anak 2, aduh beban jadi 2. Tidak terpikir baginya anaknya yang lahir itu Allah telah menggariskan rizkinya. Bahkan justru dengan anak yang banyak, rizkinya malah menjadi banyak. Karena Allah menuliskan rizki kepada anaknya yang pertama,
yang kedua, yang ketiga, dan istrinya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya. Maka banyak anak adalah banyak rizki, seperti doa Nabi kepada Anas. Nabi mendoakan Anas, Allahumma katsir amwalah wa katsir auladah. Wahai Allah, berikanlah Anas banyak harta dari banyak anak-anaknya. Dan banyak anak, kenikmatan yang besar, menjaga dari harta-harta yang ditinggalkan orang tuanya. Maka lihat orang-orang kufar, dari raja kapal, dari raja Android, dari raja Microsoft, Bill Gates dan yang lainnya. Maka jika mati mereka, apakah mereka mempunyai anak? Punya mungkin anak satu dari hasil perzinaan dengan si fulana, anak zina. Maka hartanya yang bertriliun dolar, larinya kemana? Akhirnya disimpan di bank Swiss. Dan setelah itu orang-orang di bank yang akan, para bankir yang akan makin kaya. Namun jika mempunyai anak, diberikan kepada anaknya, dan anak yang banyak, terutama anak yang soleh, maka anak-anak ini akan mendoakan kepada orang tuanya. Maka berapa dari orang tua diampuni dosanya karena anaknya yang berdoa, Allahumma gfir lahu. Mempunyai anak 20, semuanya laki-laki dan perempuan menjadi laki-laki yang soleh dan soleha. Setiap malam, setiap sujud, dari 20 anaknya ini mendoakan bapaknya, ya Allah, ampunilah dosa bapakku. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada bapakku. Maka bapaknya meskipun telah meninggal, dia akan diampuni dosa-dosanya karena anaknya. Dan juga akan dinaikkan derajatnya dari derajat surga. Seperti hadis yang terdahulu, bahwa seorang dari orang tua diangkat derajat dari surganya. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, aina hada? Dari mana aku bisa ditingkatkan level, di-upgrade dari surga yang pertama kepada surga yang lebih tinggi? Dikarenakan istighfar dan doa dari anak solehmu. Maka mempunyai anak di dunia semakin kaya, semakin banyak yang membantu. Dan di hari akhirah semakin banyak ampunan jika mempunyai anak-anak soleh dan diangkat derajatnya kepada surga. Maka saya tekankan kembali kepada para santri agar jangan menyia-nyiakan waktu dengan memelihara ayam dan sebagainya. Saya ucapkan demikian karena saya cinta kepada kalian. Kalau saya tidak cinta kepada kalian, terserah mau jadi apa kalian. Cuman sayangilah belajar menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan perkara yang sepele, perkara yang tidak ada faidahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hafs ibn Umar, haddatsana Syu'bah anil Aswad ibn Qais an Jundub annahu syahida Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman nahar shalla thumma khataba faqala man dabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Maka di dalam hadis ini kita ambil dari segi makna dengan cepat sebelum kita masuk kepada sanad. Maka maknanya dari Jundub ibni Abdullah al-Bajali, ini sahabi dari hadis hari ini. Dia mempersaksikan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Id Yaumun Nahr, berarti hari sembelihan. Idnya Id apa? Idul Fitr, tapi Idul Adha, bukan Idul Fitr, karena Idul Fitr bukan Yaumin Nahr. Yaumin Nahr adalah hari sembelihan, berarti hari Idul Adha. Di saat Jundub ibnu Abdullah al-Bajali salat bersama Nabi di Idul Adha, disebutkan syahida yauman nahr shalla, bahwa Nabi salat menjadi imam. Summa khataba, kemudian Nabi berkhutbah. Ini menjadi pendalilan bahwa salat Id itu salat didahulukan baru khutbah, berbeda dengan Jumat. Faqala man dabaha,
qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. Maka dia mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang menyembelih sembelihan sebelum salat Id. Di sini menandakan bahwa syarat diterimanya sembelihan harus disembelih setelah salat Id. Maka dikatakan barang siapa yang menyembelih sembelihan sebelum salat Id, falyadbah makanaha ukhra, agar mengganti sembelihannya dengan sembelihan yang lain karena tidak diterima sembelihannya. Maka ini dari fikih yang akan kita hadapi di beberapa hari yang akan datang, di hari Idul Adha. Jika kita mempunyai sembelihan, jangan disembelih sebelum sholat, baik malamnya ataupun paginya sebelum sholat, jangan. Tetapi disembelih setelah sholat Id, baru diterima. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang telah menyembelih, maka tidak diterima dan mengganti dari sembelihannya yang lain agar diterima. Itu maknanya. Waman lam yadbah, dan bagi mereka yang belum menyembelih, falyadbah bismillah, agar di saat menyembelih itu menyebut nama Allah. Di sini pun menjadi poin pendalilan tentang permasalahan syarat dari sembelihan agar bisa dimakan dan agar bisa diterima, agar di saat menyembelih menyebut nama Allah, bismillah. Dan di hadis Anas ada tambahan wa yukabbir. Jadi bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Maka ini dari makna hadis yang kita akan jelaskan. Dan mana poin pendalilan? Falyadbah bismillah. Maka poin pendalilan di sini dari kitab Tauhid, kita mengagungkan nama Allah dengan menyebut nama Allah. Lafzul jalalah Allah adalah dari nama Allah, maka dijadikan syarat diterimanya sembelihan dengan bismillah. Maka ini poin pendalilan dari permasalahan kita yang kita bahas. Kemudian kembali kepada sanad, hadatsana Hafiz Ibnu Umar, maka telah terdahulu Hafiz Ibnu Umar Ibnul Harits Al-Hawri, dan dia derajatnya siqatun sabtun, seperti dikatakan oleh Abu Hatim, sadukun mutqin, A'rabi fasih, di mana dia bahasa Arabnya sangat fasih, A'rabi. Dan juga disebutkan oleh Ahmad Ibn Hanbal dengan taukid sabtun mutkinun. Dan juga disebutkan oleh ulama yang lain dan telah kita lewati bahwa dia derajatnya di atas siqah. Kemudian hadatsana Syu'bah, dan Syu'bah pun sering kita lewati. Indak ya Sa'ad man Syu'bah. Siapa Syu'bah? Man Syu'bah? Syu'bah Ibn Hajjaj At-Taki Abul Bustam Al-Ataki. Di Tabaqah yang keberapa? Tabaqah ke-7. Berarti sejaman dengan siapa? Imam Malik, As-Sawri, Sufyan Ats-Tsauri. Mana dalil kalau dia itu di atas derajat siqah imam? Berkata siapa? Berkata Imam Ahmad, lam yakun fi zamanihi mithluhu fil hadis. Maka tidak ada di zamannya itu orang yang paling kuat dalam ilmu hadis. Maka ini menjadi pendalilan. Dan juga berkata Sufyan Ats-Tsauri,